Perkenalkan, nama saya Jailan Ciciliatu Mei, NIM 19504104. Di sini saya akan membahas permasalahan menggunakan metode dua fase, dualitas, dan analisis sensitivitas. Tujuan saya membuat ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pemrograman linear di bawah bimbingan Encik Marvel, Grace Maukar, SPD, MSc. Soal latihan. Sebuah perusahaan memproduksi meja kayu dan kursi kayu. Pada pembuatan meja kayu dan kursi kayu, perusahaan tersebut memperoleh keuntungan masing-masing 60.000 dan 50.000. Namun, untuk memperoleh keuntungan tersebut, perusahaan mengalami keterbatasan jam kerja. Untuk meja kayu memerlukan 2 jam untuk pemotongan kayu, 2 jam untuk proses pembentukan, dan 3 jam proses pengecetan. Dan untuk kursi kayu memerlukan 4 jam untuk proses pembentukan dan 2 jam proses pengecetan. Masing-masing mesin memiliki keterbatasan jam pakai. Proses pemotongan kayu maksimal 3 jam, untuk proses pembentukan memerlukan waktu minimal 10 jam, dan untuk proses pengecetan diperkirakan dapat selesai dalam waktu 8 jam. Buatlah permasalahan tersebut dalam model pemrograman linear menggunakan metode dua fase. Penyelesaiannya dilihat dari soal tadi, kita bisa simpulkan bahwa fungsi tujuannya min Z sama dengan 60.000 X1 tambah 50.000 X2. Fungsi kendalanya 2X1 kurang dari sama dengan 3, 2X1 tambah 4X2 lebih dari sama dengan 10, 3X1, 2X2 sama dengan 8, dan fungsi variabelnya X1, X2 lebih dari sama dengan 0. Fungsi kendala ini kita akan rubah ke dalam bentuk kanonik. Pada kendala yang pertama, 2X1 kurang dari sama dengan 3. Di sini kendalanya kurang dari sama dengan atau slack, maka akan ditambahkan S1 sehingga memperoleh 2X1 tambah S1 sama dengan 3. Kendala yang kedua, 2X1 tambah 4X2 lebih dari sama dengan 10. Di sini kendalanya lebih dari sama dengan 10 atau surplus, maka akan dikurangkan dengan E2 sehingga memperoleh 2X1 tambah 4X2 kurang E2 sama dengan 10. Kendala yang ketiga, 3X1 tambah 2X2 sama dengan 8. Karena kendalanya sama dengan, maka kita tidak perlu merubahnya lagi. Jadi akan tetap ditulis 3X1 tambah 2X2 sama dengan 8. Fungsi variabelnya X1, X2, S1, E2 lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya kita masuk pada fase yang pertama. Pada fase yang pertama ini kita akan mengabaikan set dan kita akan mengganti menjadi W-aksen, di mana W-aksen ini adalah semua variabel artifisial atau variabel buatan. Dan variabel buatan ini kita akan tambahkan pada kendala yang kedua dan kendala yang ketiga, sehingga fungsi tujuannya menjadi min W-aksen sama dengan A2 tambah A3, fungsi kendalanya menjadi 2X1 tambah S1 sama dengan 3, kendala yang kedua 2X1 tambah 4X2 kurang E2 tambah A2 sama dengan 10, kendala yang ketiga 3X1 tambah 2X2 tambah A3 sama dengan 8, dan fungsi variabelnya X1, X2, S1, E2, A2, A3 lebih dari sama dengan 0. Dan kemudian kita akan buat variabel artifisial ini menjadi 0. Maka min W-aksen sama dengan A2 tambah A3 kita akan rubah menjadi W-aksen kurang A2 kurang A3 sama dengan 0. Lalu kita akan jumlahkan dengan kendala yang kedua dan kendala yang ketiga, sehingga
memperoleh hasil W aksen tambah 5x1 tambah 6x2 tambah S1 kurang E2 sama dengan 8. Sehingga memperoleh tabel seperti ini. Selanjutnya kita akan mencari nilai rasionya. Untuk mencari nilai rasio, kita akan mencari nilai positif paling besar pada tabel ini. Dilihat dari tabel ini, positif paling besar terdapat pada variabel basis W aksen kolom X2. Maka kita akan memperoleh tabel rasionya seperti ini. Dilihat dari tabel rasio, maka positif paling kecil terdapat pada baris A2. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa profitnya terdapat pada baris X2 kolom A2. Selanjutnya kita lanjut pada operasi basis. Dilihat dari tabel sebelumnya, maka yang pertama yang harus kita lakukan mengganti X2 pada kolom A2. Baris baru X2 sama dengan baris A2 dibahagi dengan 4. Sehingga memperoleh 0, 2 per 4, 1, 0, min 1 per 4, 1 per 4, 0, 10 per 4. Operasi yang kedua, baris W aksen sama dengan baris W aksen kurang 6 kali baris baru X2. Sehingga kita akan memperoleh 1, 8 per 4, 0, 0, 2 per 4, 6 per 4, 0, 3. Operasi yang ketiga, kita akan mencari baris baru A3. Yaitu baris baru A3 sama dengan baris A3 kurang 2 kali baris baru X2. Sehingga memperoleh 0, 2, 0, 0, min 2 per 4, 2 per 4, 1, 3. Selanjutnya, dari operasi tadi, maka kita akan diperoleh tabel seperti ini. Dari tabel ini, maka dilihat positif paling besar terdapat pada variabel basis W aksen kolom X1, sehingga kita akan memperoleh tabel rasio seperti di bawah. Dari tabel rasio ini, bisa kita lihat bahwa positif paling kecil terdapat pada baris A3. Dan profitnya terdapat pada kolom X1 dan baris A3. Selanjutnya kita akan melakukan operasi basis lagi. Yang pertama yang harus kita lakukan, mengganti X1 pada kolom A3. Baris baru X2 sama dengan baris A3 dibahagi 2, sehingga memperoleh 0, 1, 0, 0, min 1, 1, 1/2, 3/2. Yang kedua, baris baru W aksen sama dengan baris W aksen kurang 8 per 4 dikali baris baru X1, sehingga memperoleh 1, 0, 0, 14 per 4, min 2 per 4, 1, 0. Yang ketiga, baris baru S1 sama dengan baris S1 kurang 2 dikali baris baru X1, sehingga akan memperoleh 0, 0, 0, 1, min 2, 2, 1, 0. Yang keempat, baris baru X2 sama dengan baris X2 kurang 2 per 4 dikali baris baru X1, sehingga memperoleh 0, 0, 1, 0, 1/4, min 1/4, 2 per 8, 7 per 4. Maka diperoleh tabel seperti ini. V basis W aksennya, W aksen 1, X1 0, X2 0, S1 0, E2 14 per 4, A2 min 2 per 4, A3 1, penyelesaian 0. V
V basis E1, W aksennya 0, X1 0, X2 0, E1 1, E2 min 2, A2 2, A3 1, penyelesaiannya 0. V basis X2, W aksennya 0, E1 0, X2 1, E1 0, E2 1/4, A2 min 1/4, A3 2/8, penyelesaiannya 7/4. Variabel basis X1, W aksennya 0, X1 1, X2 0, E1 1, E1 0, E2 min 1, A2 1, A3 1/2, penyelesaiannya 3/2. Dari tabel ini bisa kita lihat pada variabel basis W aksen sudah memiliki solusi yang visible karena W aksennya 0. Karena W aksennya sudah sama dengan 0, maka kita sudah bisa melanjutkan pada fase yang kedua. Pada fase 2 ini, kita kembali lagi pada fungsi tujuan Z, di mana Z sama dengan 60.000 X1 tambah 50.000 X2, sehingga memperoleh tabel seperti ini. V basis Z, Z-nya 1, X1 60.000, X2 50.000, E1 0, E2 0, penyelesaiannya 0. E1 Z-nya 0, X1 0, X2 0, E1 1, E2 min 2, penyelesaiannya 0. Variabel basis X2, Z-nya 0, X1 0, X2 1, E1 0, E2 1/4, penyelesaiannya 7/4. V basis X1, Z-nya 0, X1 1, X2 0, E1 0, E2 min 1, penyelesaiannya 3/2. Di sini kita akan membuat variabel basis Z pada kolom X1 dan X2 menjadi 0. Maka kita akan melakukan operasi basis. Untuk mengubah 60.000 menjadi 0, maka baris Z sama dengan baris Z kurang 60.000 kali baris X1. Maka akan memperoleh 0, 0, 50.000, 0, minus 60.000, 180.000 per 3. Selanjutnya, untuk mengubah 50.000 menjadi 0, maka baris Z kurang 50.000 dikalikan baris X2, sehingga memperoleh 0, 0, 0, 0, minus 290.000 per 4, 147.500. Maka diperoleh tabel V basis Z-nya 1, X1 0, X2 0, E1 0, E2 minus 290.000 per 4, penyelesaiannya 147.500. V basis E1, Z-nya 0, X1 0, X2 0, E1 1, E2 min 2, penyelesaiannya 0. V basis X2, Z-nya 0, X1 0, X2 1, E1 0, E2 1/4, penyelesaiannya 7/4. X1, Z-nya 0, X1 1, X2 0, E1 0, E2 min 1, penyelesaiannya 3/2. Dari tabel ini bisa kita simpulkan bahwa nilai Z-nya 147.500, X2-nya 7/4, E1 sama dengan 0, X1 sama dengan 3/2. Selanjutnya kita masuk pada soal dualitas. Fungsi tujuannya maksimum Z sama dengan 20.000 X1 tambah 10.000 X2. Fungsi kendalanya X1 tambah 5X2 kurang dari sama dengan 10, X1 tambah 3X2 kurang dari sama dengan 6, 2X1 tambah 2X2 kurang dari sama dengan 8. Dan fungsi variabelnya X1, X2 lebih dari sama dengan 0. Penyelesaiannya kita akan rubah pada bentuk primal.
Bentuk primal sama saja dengan soal yang kita tulis tadi, sehingga fungsi tujuannya maksimal Z sama dengan 20.000 X1 tambah 10.000 X2, kendalanya X1 tambah 5 X2 kurang dari sama dengan 10, X1 tambah 3 X2 kurang dari sama dengan 6, 2 X1 tambah 2 X2 kurang dari sama dengan 8, fungsi variabelnya X1, X2 lebih dari sama dengan 0. Kemudian bentuk primalnya kita akan rubah ke bentuk matriks. Bentuk matriksnya menjadi 4 kali 3. Maka nilai Z sama dengan 1, 5, 10, 1, 3, 6, 2, 2, 8, 2, 1, 1. Kemudian kita akan transposkan sehingga memperoleh 1, 1, 2, 2, 5, 3, 2, 1, 10, 6, 8, 1. Selanjutnya kita masuk pada bentuk dual. Bentuk dual ini sama saja dengan matriks transpos tadi, sehingga tetap memperoleh minimum W sama dengan 10Y1 tambah 6Y2 tambah 8Y3. Fungsi kendala atau batasan Y1, Y2 tambah 2Y3 lebih dari sama dengan 2, 5Y1 tambah 3Y2 tambah 2Y3 lebih dari sama dengan 1. Kemudian kita akan rubah ke bentuk standar. Bentuk standar ini kita akan merubah fungsi batasan dengan slack atau ditambahkan dengan S1 atau S2, sehingga memperoleh W kurang 10Y1 kurang 6Y2 kurang 8Y3 sama dengan 0, Y1 tambah Y2 tambah 2Y3 tambah S1 sama dengan 2, 5Y1 tambah 3Y2 tambah 2Y3 tambah S1 sama dengan 1, sehingga memperoleh tabel seperti ini. Dilihat dari tabel, negatif yang paling besar terdapat pada variabel basis W, kolom Y1. Kemudian, dilihat dari rasio, positif paling kecil terdapat pada baris X1. Maka sudah bisa kita simpulkan bahwa profitnya terdapat pada baris X1 kolom Y1. Kita akan melakukan operasi baris. Yang pertama, kita akan mencari baris baru X1, di mana baris X1 dibahagi dengan 5. Yang kedua, baris baru W sama dengan baris W tambah 10 dikalikan baris baru X1. Yang ketiga, baris baru X2 sama dengan baris X2 tambah minus 1 dikalikan baris baru X1, sehingga memperoleh tabel seperti ini. Kemudian kita akan melakukan operasi baris lagi, tetapi kita akan tetap mencari negatif paling besar pada tabel ini, sehingga negatif paling besarnya jika dilihat dari tabel ini terdapat pada variabel basis W pada kolom Y2. Dilihat dari nilai rasio, maka positif paling kecil terdapat pada baris X2, sehingga bisa kita simpulkan bahwa nilai profitnya terdapat pada baris X2 kolom Y2. Kemudian kita akan lakukan operasi baris lagi. Yang pertama, baris baru X2 sama dengan baris X2 dibahagi dengan 8/5. Yang kedua, baris baru W sama dengan baris W tambah 4 dikalikan baris baru X2. Yang ketiga, baris baru X1 sama dengan baris X1 tambah 2 tambah minus 2/5 dikalikan baris baru X2, sehingga memperoleh tabel seperti ini. Dilihat dari tabel, maka solusi optimal simpleksnya X1 sama dengan 1/4,
X2 sama dengan 9/8, labanya 65/10. Dengan cara yang sama, solusi optimalnya masalah dualnya adalah Y1 sama dengan 0, Y2 sama dengan 32/5, Y3 sama dengan 1/2. Selanjutnya, analisis sensitivitas. Fungsi tujuannya maksimal Z sama dengan 300x1 tambah 500x2 tambah 400x3. Fungsi batasannya, batasan yang pertama 10x1 tambah 20x2 tambah 15x3 kurang dari sama dengan 15.000. Batasan yang kedua 20x1 tambah 15x2 tambah 30x3 kurang dari sama dengan 20.000. Batasan yang ketiga 10x1 tambah 30x2 tambah 40x3 kurang dari sama dengan 26.500. Perubahan yang mungkin terjadi, yang pertama, keterbatasan kapasitas sumber. Yang kedua, koefisien-koefisien fungsi tujuan. Yang ketiga, koefisien-koefisien fungsi batasan. Yang keempat, penambahan variabel baru. Yang kelima, penambahan batasan baru. Perubahan tersebut akan mengakibatkan salah satu dari antara yang pertama, penyelesaian optimal tidak berubah, artinya baik variabel-variabel dasar maupun nilainya tidak mengalami perubahan. Yang kedua, variabel-variabel dasar mengalami perubahan, tapi nilainya tidak berubah. Yang ketiga, penyelesaian optimal sama sekali berubah. Selanjutnya, kaidah primal dual. Kaidah yang pertama, dalam setiap iterasi dalam simplex, baik primal maupun dual, matriks yang berisi variabel-variabel starting point atau tidak termasuk baris tujuan dapat dipakai untuk menghitung koefisien-koefisien baris tujuan yang berhubungan dengan matriks tersebut. Setelah kita melakukan perhitungan dalam metode simplex, kita memperoleh tabel seperti ini. Selanjutnya, 300, 500, 400 merupakan koefisien fungsi tujuan yang akan dikalikan dengan kolom Y1, Y2, Y3 variabel basis X2, X1, Y3. Kemudian menghasilkan 22,4,0 atau bisa kita lihat pada basis yang pertama pada tabel optimal. Selanjutnya, kaidah yang kedua. Pada setiap iterasi dalam simplex, baik primal maupun dual, nilai kanan atau kecuali untuk baris tujuan dapat dihitung dengan mengalihkan matriks yang dimaksud dalam kaidah yang pertama dengan vektor kolom yang berisi nilai kanan yang fungsi-fungsi batasan mula-mula. Seperti tadi, kita akan mengalihkan kolom Y1, Y2, Y3 pada variabel basis X2, X1, Y3 dengan nilai kanan. Yang dimaksud dengan nilai kanan ini seperti yang biasa kita sebutkan dengan penyelesaian, sehingga akan memperoleh hasil 400, 700, 7.500. Sekian dan terima kasih.